Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di podcast LNB. Jadi kali ini saya akan mengundang narasumber kita, sekaligus dia mahasiswa juga dari Poltekba. Kita panggil Nur Meliana Putri. Oke. Halo Nur Meliana Putri. Gimana ini? Gimana jadi mahasiswa? Gimana rasanya? Gimana ya? Alhamdulillah sih bisa masuk di Politeknik Negeri Balikpapan. Karena juga mungkin sebagai kita udah sekarang sebagai mahasiswa tuh menjadi lebih dewasa lagi ya kan daripada SMA. Kalau satu baju gimana? Ya jadi podcaster lumayan cuan ya kan? Enak banget ya juga ini. Bisa nggak sih? Gimana ya kalau elektronika, kenapa dengan elektronika? Karena kayak pengen aja gitu masuk elektronika. Ternyata juga ada pembelajaran di SMA juga kayak misalnya fisika gitu kan. Terus juga kimia, alat ukur-ukuran gitu. Kalau untuk UKM ngambil apa? Jadi aku tuh ngambil UKM musikus. Oh, jadi suka nyanyi ya? Iya, itu benar banget kan sih. Jadi kalau UKM musik ini bener pada nggak kalau Katy Perry itu kena denda 39,5 miliar karena dia copyright lagu seseorang yang telah ada sebelumnya. Lagunya dari awal. Jadi pentingnya hak cipta tentang hak paten dan juga hak merek itu ternyata sepenting itu loh, sampai dia tuh seorang artis besar bisa jadi dia nge-copy punya lagu orang lain. sampai terkenal juga. Iya, sampai semua tuh udah benar-benar udah booming gitu lah. Masalahnya Katy Perry ini artis gitu lah sih. Ya, Artis besar kan. Bisa-bisanya dia produksinya gimana tuh? Bisa copy punya orang. gimana malah banget. Jadi kalau menurut kamu nih hak cipta tuh apa sih? Jadi menurut aku hak cipta adalah hak eksklusif pencipta terhadap suatu ciptaan, di mana yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Dan hak ini juga berlaku bagi ciptaan yang sudah maupun belum diterbitkan. Dengan kata lain, setelah pencipta membuat ciptaannya, hak cipta akan didapatkan secara otomatis. Oke, jadi kalau masalah musik ini kamu memang suka banget ya? Suka banget ya sih, apalagi kalau Ratu Balkis pasti suka juga nggak sih? Iya, aku suka juga dong. Jadi TikTok. Parah banget. Apalagi lagu-lagu TikTok nih kan, scroll TikTok pasti ya. Gila banget. Oke, terus kalau misalnya hak cipta ini masuk undang-undang nomor berapa sih? Jadi hak cipta ini masuk ke Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, moral melekat pada pencipta dan berlaku permanen. Oh, jadi serius itu ya negara tentang hak cipta. Pokoknya hak-hak ini parah banget kayak sih. Iya. Kalau misalnya apalagi ngambil Ya haknya bukan dia, parah banget. Apalagi nggak ada tanpa izin kan. Nah, bisa kena denda dan ada undang-undangnya. Parah banget. Nah, aku dengar ada hak cipta, di namanya hak paten. Iya, ada. Hak paten apa sih? Jadi menurut aku tuh hak paten itu adalah hak eksklusif inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, dan hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten. Jadi dengan adanya hak paten ini, temuan penemu sudah resmi diakui. Jadi terus juga menurut aku ada dua ruang lingkup perlindungan, yaitu paten dan paten sederhana. Paten juga menurut aku diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Seperti itu. Jadi kalau dengar pernah ada juga yang namanya ngambil tentang hak paten dan merek gitu kan. Terus sudah didaftarin di hak kekayaan intelektual gitu. Jadi itu tuh fungsi supaya kalau misalkan kita punya brand, jadi orang tuh nggak bakal ngambil brand kita. Bagus banget. Jadi punya sendiri-sendiri itu Iya. nggak diambil sama Orang lain.
menggantikan nama blognya itu. Nah, kalau untuk hak merek sendiri itu apa sih hak merek? Jadi menurut aku, menurut Undang-Undang juga nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, hak merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, dan tanda tersebut juga menurut aku digunakan untuk membedakan satu merek dengan merek lainnya. Seperti itu. Oke, jadi kalau untuk kesimpulan dari ketiganya nih, perbedaan hak merek, hak cipta sama hak paten itu apa sih? Jadi menurut aku nih, Ratu Balkis, hak cipta itu yang diberikan secara eksklusif pada suatu ciptaan yang diberikan dalam bentuk atau wujud nyata. Jadi hak paten itu juga sebuah hak yang khusus untuk inventor terhadap invensi yang dilakukan oleh pada bidang teknologi. Dan juga kalau hak merek itu adalah hak khusus pada seseorang yang memiliki sebuah merek yang telah terdaftar dan memiliki jangka waktu tertentu. Oh, jadi ada waktu tertentunya ya? Jadi ketika masa waktunya sudah habis, dia akan mendapatkan ulang mereknya dia. Benar-benar panjang. Iya, benar banget. Kalau kamu nih gimana nih? Kayak musik gimana? Berjalan lancar kah atau gimana? Alhamdulillah sih lancar-lancar aja, tapi semenjak ini dibekukan, jadi kan lama nggak ngumpul gitu kan. Jadi kalau Ratu Balkis gimana? Ini UKM bulu tangkis ya sih. Pasti itu juga seru kan. seru dan juga Banyak teman-teman, teman. banyak bisa kenalan juga. Nah, kalau untuk mau UAS nih gimana persiapannya mau UAS? Stres ya, Stres ya. stres gila juga, banyak rumus-rumus yang harus dihafal juga, banyak pemikiran juga, Banyak tugas kan? banyak banget. Stres aku. Gimana ya? Meninggal. Aduh, untuk aku bingung nih siapa sih ketuanya yang berhak atas hak intelektual itu? Ketuanya siapa sih yang mengatur? Jadi yang mengatur hak atas kekayaan intelektual di Indonesia itu yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau semula disebut Direktorat Jenderal Hak Cipta Paten dan Merek. Gitu. Jadi seserius itu ya, karena untuk seniman-seniman itu sangat penting karena dia banget. pasti rugi besar bakal ketika dia menciptakan karya, terus karyanya itu di copy paste Ya, karena apalagi kan parah banget itu tentang ada juga film, Iya, film film. di copy paste, ada film juga yang orang itu udah bikin film nih, terus dijiplak dimasukin di Telegram, kan itu parah banget. pembajakan itu Pembajakan. padahal udah ada undang-undangnya juga. Iya, kalau misalnya orang itu ditahu sama yang punya, dia bakalan kena hak kan. Karena pidana, pelanggaran. Nah, untuk pelanggaran hak cipta dalam bidang musik itu menurut kamu gimana sih dalam bidang musik? Jadi pelanggaran hak cipta di bidang musik sejak 5 tahun terakhir perkembangan musik di Indonesia sedang mengalami titik puncak pada saya. Dan pada saat itu juga kasus perpajakan terhadap karya musik di Indonesia. Gimana nih? Jadi tuh masih banyak. Iya kan lagi booming-boomingnya kan. di mana-mana. Memang lagi marak-marak ya sih kan. Nah kalau untuk konser sendiri kamu gimana nih konser yang bakal kamu nonton? Jadi banyak kan konser Lagi rame-ramenya kan? pada banget, apalagi yang bucin-bucin gitu. Iya, itu banget. Lagi bahasa Indonesia. oh my god, terus juga lagu
kasus pembajakan terhadap karya musik di Indonesia masih sangat tinggi juga. Walaupun banyak pembajakan, tetapi dunia musik di Indonesia seperti magnet bagi masyarakatnya dan minat para musisi muda tidak pernah surut. Iya, jadi dari zaman dulu sampai sekarang musik itu terus berjalan. Malah zaman sekarang ini musik-musik yang zaman dulu tuh apa booming lagi. Karena banyak yang lagu-lagunya baru, enak-enak. Terus kalau kamu sendiri nih pasti jadi penemuan sehari-hari kamu kan musik itu kan. Gimana kalau kamu tuh merasakan kamu punya lagu itu lagu kamu tuh dijibak atau di copy paste sama orang lain, gimana nih? Kalau aku sih ya pastinya marah, terus juga kesel. Habis itu juga aku nih langsung mungkin melaporkan ya, karena juga itu hak aku, karena itu punya aku juga. Harusnya dia boleh sih, cuman kan harusnya izin itu yang nomor satu sih kalau menurut aku. Nah kalau menurut Ratu Balkis nih kan pasti suka banget sama film, apalagi lagu-lagu barat gitu ya kan. Pasti kamu punya nih lagu favorit ya kan? Ya kalau untuk lagu favorit aku sendiri nih itu ada lagunya Ariana Grande yang Almost Is Never Enough. Bisa kali dinyanyi. Ya ada. Kalau kamu nih mulai musik nih. Lagu favorit Inggris deh. Inggris. Lagu ya. Lagu. Oke, jadi aku suka lagunya kayak Justin Bieber, lagu-lagu itu bagus-bagus aja sih. Lagu-lagu barat yang lain Untuk Indonesia, kalau Indonesia sih ya Randy enggak. ya judulnya mana? Apa ya? Malah itu lupa banget aku karena kan banyak kan. Saking banyaknya itu kan kenapa suka itu kayak jadi gimana? Iya ya, enak banget. Apalagi zaman sekarang ini musik itu makin berkualitas, konser di mana-mana gitu kan. Sampai ribuan orang yang nonton, ratusan orang yang nonton cuma buat beli. Iya, Beli. Nah, sama konser konser kan. Sama dengan kayak film juga. Iya. Film juga orang-orang benar-benar makin lama makin gila. Yang terakhir itu Indonesia yang paling booming itu kan KKN ya. Itu gila banget sih, 9 Tapi juta. itu juga bahaya loh, karena juga itu kan harus juga di bawah 18 tahun. Oh, iya, itu tidak boleh menonton yang film tidak senonoh. Dan juga film itu juga ada di legal di Telegram juga ada di Telegram, juga ada di LK21, Indonesia One kan itu nggak semua umur ya. Nah, sampai kadang juga artis-artis itu yang mempermainkan film itu juga pasti ngomong jangan ada yang membajakan, membajakan. Karena kan karyanya dia kan. Benar-benar. Kalau untuk kamu sih, untuk pembajakan film ini gimana sih tanggapanmu tentang pembajakan film atau DVD rekaman? Jadi film atau rekaman video makin marak terjadi karena juga salah satu alasannya adalah karena VCD atau DVD film yang asli merupakan produk yang tidak bisa dikonsumsi oleh semua pihak dalam setiap kalangan. Jadi menurut aku juga karena kaset film yang asli dipatok dengan harga yang lumayan mahal gitu. Jadi nggak semua orang mampu ya. Jadi dengan cara lainnya adalah dengan dia menghapus yang ilegal. Parah banget parah sih. Terus juga menurut aku juga dengan harga VCD atau DVD yang hanya diberendol dengan Rp10.000 per keping dengan kualitas gambar yang hampir sama. Iya, jadi kan kasihan ya produsernya, sutradaranya tuh susah payah gitu dia dan dibajak oleh orang yang Terus juga kan itu juga kan dia apa ya ngambil artis, bayar artis gitu kan. Terus menurut kamu nih Cis, aku boleh nanya nggak sih? Aku mau nanya dong, hak cipta di bidang software kamu tahu nggak sih? Nah, kalau untuk hak cipta, pembajakan terhadap hak intelektual, HAKI masih sangat tinggi menurut rilis Business Software Alliance BSA untuk pembajakan software berdasarkan penelitian Indonesia pada tahun 2006 mencapai 85% sehingga menyebabkan Indonesia menduduki peringkat ke-8 setelah Palestina dan juga satunya itu India kalau nggak salah.
juga aksi apa-aksi itu lumayan tinggi karena Indonesia ini orang-orang nggak bertanggung jawab tuh semakin lama semakin banyak kan. Kalau kan software itu masuk ke keseharian kita kan, apalagi software untuk pirati yang original. Kan biasa tuh di elektro juga pakai itu kan. Pakai untuk mata kuliah sistem komputer. Ya, Nah, untuk piranti sendiri aku menyarankan untuk kamu nih mahasiswa memakai yang original karena ada 3 keuntungan, yaitu mendapatkan update terbaru, terhindar dari virus, dan juga untuk mensupport laptop kamu, jadi nggak gampang nge-lag gitu, dan mengakses datanya lebih update dan juga nggak lemot gitu, terus lebih kenceng gitu, dan jarang ada virusnya gitu ya. Kan gini, menurut kamu, aku nanya lagi nih Cis, jadi kamu kan SMK nih, dari asal SMK nih, jadi menurut kamu tuh pelajaran ke sistem komputer tuh susah nggak sih? Kalau untuk dulu ya, karena kan belum kenal ya, menurut aku lumayan susah, tapi kalau pas udah kuliah ini lumayan beradaptasi dari SMK, jadi udah lumayan Ada pembelajaran gitu ya, dari SMK ke perkuliahan. Kalau kamu nih transformasi dari SMA ke elektro gimana? Kan jauh banget kan? Jauh banget, karena parah banget. Aku juga yang awalnya bener-bener nggak tahu, aku nggak tahu mau pelajaran apa, kayak mana caranya buat belajar itu, aku tuh nggak tahu sama sekali. Jadi bingung kan, karena apalagi aku dari SMA IPA, jadi yang cuma kita tahu itu sedikit doang. Jadi yang aku tahu tuh kayak fisika, perhitung-hitungan, terus juga kimia, kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau misalnya kayak listrik atau segala kan aku masih bingung. Kalau arus kan yang masih ada kayak fisika. Masih. Kalau untuk saat ini dari awal sampai akhir struggle permasalahan kamu di kuliah ini apa sih? Jadi permasalahan aku di kuliah ini banyak banget ya, karena juga kayak aku ini susah mengetahui apa sih maksud dari pakai alat ini, karena juga tujuannya juga, alasannya juga kenapa, karena aku kan kalau mungkin dari SMK kan ada tuh SMK yang elektro gitu kan, atau SMK yang kayak mengetahui pembelajaran yang di elektro, PKJ gitu kan, yang sistem komputer kayak kamu gini kan. Jadi aku tuh kayak bingung, aku ini harus mempelajari apa sih gitu supaya aku tuh masuk di perkuliahan di mata kuliah gitu. Untuk persiapan UAS ini apa aja sih yang kamu akan siapkan untuk menghadapi UAS di bulan depan ya? Bulan depan itu udah UAS, jadi kemungkinan itu ya banyak-banyak berdoa aja sih, semoga dilancarkan. Terus juga semoga juga soalnya mudah, prakteknya juga mudah, semoga juga semuanya teman-teman aku dan aku sendiri mungkin sukses UASnya yang sesuai ya, semoga juga IPK-nya lebih tinggi, semuanya tinggi gitu aja sih menurut aku. Terus kalau tadi kan cara daftarin tentang hak ya. Kalau misalkan kalau aku mau buat brand untuk diri aku sendiri, pasti aku akan buat ini usaha aku sendiri dengan nama yang aku mau nih. Gimana sih caranya mendaftarkan hak ciptaan aku ke Haki? Oke, jadi menurut aku yang pertama itu buka www.dgt.go.id pada browser. Dan yang kedua yaitu pilih have link HKI, lalu klik registrasi akun hak cipta. Dan yang ketiga yaitu secara otomatis kamu bakalan diarahkan ke website berikutnya untuk melakukan registrasi. Terus juga kemudian isikan data diri Watwalkis pada formulir yang tertawar. Itu gampang aja sih. Itu biar enggak diterima sama orang lain. Aku nanti bakal berhak gitu ya. Iya, berhak yang tahu siapa yang. Karena kan aku udah ada tertera di ini kan, hak kekayaan intelektual. Nah, untuk kalau kamu sendiri nih, apakah kamu ada rencana ke depan atau mau menciptakan produk gitu, atau menciptakan hak cipta atau kemungkinan insya Allah sih mungkin kalau misalnya lancar semuanya kan, siapa tahu ada bisa aku menciptakan lagu atau menciptakan apa gitu kan, yang berbeda gitu
Nanti mungkin yang lain teman-teman aku gitu, seperti teman-teman aku Siti, yang kan dari Ya aku dengerin dia juga jago nyanyi. iya, Gila dia apa Iwan lagi kalau Risa bener-bener bilang katanya jago silat. Iya, Risa. Kalau Siti juga jago berjahit. Iya kan? Terus temen-temen cowok aku nih suka puisi kadang, nyanyi, ya Dan juga kan? ada bisa menjadikan uang. Iya, Dan bisa. bisa dilakukan kalau ada yang membeli. Iya, benar-benar. Teman-teman laki-laki aku nih juga banyak yang suka mengikuti barongan. Kalau untuk pastinya dari kita ini pasti pengen banget dan hak kita tuh sesuai dengan apa yang telah berlaku di undang-undang. Iya, benar banget. Dan juga pasti sebagian dari kita berusaha sebisa mungkin untuk tidak menjiplak karya orang lain karena itu masuk undang-undang tentang plagiarisme. Dan itu juga bukan hak kalian gitu mengambil punya orang lain. Jadi seharusnya kalian itu meminta izin kepada yang bersangkutan yang punya. Ya izin bisa ya? Iya, lagu kan bisa izin. Yang penting orangnya juga menyetujui kalau kalian tuh boleh meminta lagunya dia gitu. atau dibeli. Iya, benar-benar. Jadi yang punya lagu juga dapat duit, dapat Iya. cuan ya. Kalau untuk lagu, untuk film bisa mungkin jangan gunakan Telegram karena Iya, benar-benar. adanya kayak Disney Plus atau Netflix yang sharing itu juga lumayan murah kok. Iya. Atau kalian bisa sebisa mungkin jangan buka tentang web-web yang ilegal. Bukan Kayak layar 21. Iya, IndoXX1. Benar. Itu banyak banget Film-film yang ilegal yang ambil film orang lain gitu tanpa izin. Jadi kebanyakan di blok ya. ya diblokir situsnya oleh Kominfo. Nah, dan diskusi tadi penting bagi kita untuk selalu mengikuti tentang undang-undang di Indonesia tentang hak cipta, hak merek, dan juga hak paten. Dan pasti bagi kita untuk menghindari ya namanya plagiarisme, Jangan mengambil yang bukan punya kamu. Iya. Udah ya untuk teman-teman kita juga sih. Iya. Kita kan selalu ambil lagu. Iya. Apa itu? Gitu sih Pak. Oke, terima kasih untuk semuanya yang telah menonton podcast Art di hari ini. Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih